Geger pernyataan Farhad Abbas yang menyebutkan bahwa langkah Denny Sumargo dan Gary Julian alihkan uang donasi pengobatan Agus Salim senilai 1,3 miliar rupiah untuk korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT, membuat Agus Salim semakin terluka. Pasalnya, Agus Salim belum mendapatkan manfaat dari uang donasi tersebut lantaran masih menjadi sengketa panas, kok malah dialihkan ke pihak lain. Pihak yang juga kontra dengan langkah Gary dan Denny tersebut adalah mantan Kapolda NTT, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, yang menilai langkah Gary dan Denny sebagai menabrak hukum. Bahkan Farhad Abbas berdasarkan masukan dari almarhum Alvin Lim sebelum meninggal dunia, melihat langkah Gary dan Denny Sumargo bisa dijerat dengan pasal pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Gegernya lagi, Farhad menuding bahwa podcast Denny Sumargo yang berisi soal kesepakatan Gary Julian dan Pratiwi Novianti untuk mengalihkan donasi Agus Salim kepada para korban bencana alam di Flores Timur NTT menjadi penyebab Alvin Lim meninggal dunia. Lantas seperti apa respon Agus Salim dan kuasa hukumnya serta Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang atas langkah Gary Julian dan Denny Sumargo tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Denny Sumargo dan Gary Julian selaku Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan pengganti Pratiwi Novianti yang ingin mengalihkan uang donasi Agus Salim kepada para korban bencana alam erupsi di Gunung Lewotobi, Flores Timur, NTT masih mengundang pro kontra di tengah masyarakat. Yang mengejutkan adalah justru mantan Kapolda NTT, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, menolak uang donasi tersebut dialihkan kepada masyarakat korban bencana alam di Flores Timur NTT. Lantaran status uang tersebut masih menjadi sengketa panas. Tapi Denny Sumargo dan Gary Julian tampaknya tetap melangkahkan kaki mereka menuju Flores Timur NTT guna menyerahkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk donasi senilai 1,3 miliar rupiah kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Terlihat dari postingan Denny Sumargo di sosial media, tampak bahwa ia dan Gary Julian sudah tiba di Bandara Maumere Flores kemarin. Dalam video tersebut, Denny Sumargo mengaku merasa heran terkait kisruh uang donasi untuk Agus Salim yang seakan tak pernah tuntas. Menurut Denny Sumargo, dirinya sudah tidak peduli lagi dengan uang donasi Agus Salim, apakah hendak diberikan kepada siapapun atau kepada penerima manfaat yang lainnya. Denny Sumargo juga menegaskan bahwa urusan uang donasi harus dituntaskan. Alotnya, urusan uang donasi membuat Denny Sumargo tampaknya merasa jengah dengan orang yang bersikap pelin-pelan. Denny Sumargo meminta kepada semua pihak yang terlibat dengan uang donasi untuk berkomitmen dengan omongannya. Denny tampaknya sudah merasa pusing dengan kisruh uang donasi yang belum juga ada ujung pangkalnya. Dirinya mengaku siap menghadapi semua konsekuensi bila ada gugatan. Denny Sumargo mengaku dirinya tidak memihak kubu manapun dalam kisruh ini. Yang terpenting baginya adalah kisruh uang donasi cepat diselesaikan. Dirinya mengaku bertanggung jawab terhadap komplain dari para donatur dan dirinya akan menuntaskan masalah uang donasi. Ya, saya rasa netizen tolong berpikir jernih gitu loh. Ada apa di balik itu gitu loh. Jadi, kalau seandainya betul-betul dia seorang yang betul relawan, yang punya niat yang baik, ya sudahlah, kamu saya nggak mau ganggu. Seperti yang dikatakan, saya tidak ada urusan lagi dengan uang donasi. Lo tiba-tiba lo masuk lagi, berurusan dengan donasi. Bahkan membawa uang donasi itu ke tempat yang lain. Nah, sekarang konsistensimu di mana? Kamu ngomong kemarin lain, sekarang lain. Jangan dibalik-balik saya ngomong kemarin lain, sekarang lain. Tidak.
Saya konsisten. Saya mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Lu di kubu mana, Bang? Gua kubu gua lah, gua pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gua tanggung jawab sama donatur gua. Nggak ada gua kubu Novi, kubu Agus. Gua pengen nyelesain donasi. Farhad Abbas hingga kini masih menunggu kabar apakah uang donasi untuk Agus Salim jadi diserahkan kepada korban bencana alam di Flores Timur NTT. Dan dirinya juga harap-harap cemas dengan nasib uang donasi untuk pengobatan Agus tersebut bila dialihkan manfaatnya. Meski demikian, menurut Farhad Abbas, dirinya tidak mau terlibat berantem 2 kali dengan orang yang sama, yaitu Denny Sumargo. Karena itu dirinya menyerahkan semua keputusan terkait nasib uang donasi itu kepada Agus Salim. Menurut Farhad Abbas, apakah Agus akan ikhlas atau dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah lainnya untuk mendapatkan haknya dari donasi tersebut, itu hak Agus Salim. Di mata Farhad Abbas, sosok Denny Sumargo merupakan orang yang sportif kalau sudah berdamai tidak saling serang lagi. Menurut Farhad Abbas, jika uang donasi itu dari awal untuk pengobatan Agus, maka seharusnya diberikan kepada Agus. Dan menurut Farhad Abbas, kalau Denny Sumargo sudah menyatakan mundur dari urusan uang donasi, jangan ikut campur lagi. Karena menurut Farhad, aksi Gary dan Denny Sumargo membawa uang donasi itu ke korban bencana alam di NTT menjadi luka untuk Agus, lantaran dirinya belum mendapatkan manfaat dari uang donasi tersebut. Saya lagi menunggu-nunggu kabar apakah uang itu sudah diserahkan ke korban NTT, apakah korban-korban bencana alam sudah menerima uang Agus ini. Saya lagi menunggu kabar ya. Jadi harap-harap cemas juga gitu. Saya nggak mau berantem 2 kali dengan orang yang sama. Dan bagi saya hanya sebagai saudara daripada Agus. Dan urusan-urusan di luar itu. Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya. Ya. Jadi saya minta teman-teman semua untuk berpikir panjang gitu. Jangan hanya pikiran-pikiran yang pendek. Kalau Densu khususnya saya anggap dia adalah seorang atlet. Kalau dengan atlet itu kan orang sport, olahraga itu orang yang lebih sportif. Kenapa orang olahraga itu? Karena mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Jadi kalau orang yang berolahraga itu sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin olahraga kemudian masih nggak sehat, saya pertanyakan itu. Jiwa baik itu harus ada gitu. Sportif. Kalau kita udah damai, kita damai, nggak usah lagi saling serang. Kalau udah memang dulu awalnya ingin itu haknya Agus, haknya Agus. Kalau udah mundur, tidak ikut campur, udah nggak usah ikut campur lagi. Jangan lagi udah mundur, kita kena prank, tiba-tiba masih menangani ini gitu. Ya. Karena Denny Sumargo ini pekerjaannya banyak. Bukan hanya pergi ngantar-ngantar uang kecil katanya 1,3 miliar. Dan pengantar itu merupakan luka atau membuat luka sakit hati yang mendalam dari Agus. Yang tidak terbantu dengan uang itu malah terpukul dan menderita. Sehingga tidak terjadi operasi hingga akhirnya lukanya tumbuh penuh sembuh sendiri. Farhad Abbas mengaku dirinya masih menunggu kapan uang donasi untuk Agus tersebut diserahkan Denny dan Gary kepada para korban bencana alam di Flores Timur NTT. Farhad juga masih penasaran ingin menyaksikan episode-episode selanjutnya terkait donasi Agus karena menurutnya dari pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan yang kini diketuai oleh Gary Julian tampak bersikukuh tetap ingin menyerahkan uang donasi tersebut kepada para korban bencana alam di NTT. Bila ada komplain dan penolakan dari pihak donatur, maka Gary Julian mengaku Denny Sumargo yang akan siap mengembalikan uang donatur tersebut. Tapi Farhad Abbas juga melihat ada potensi pidana jika Gary dan Denny Sumargo mengalihkan donasi tersebut kepada pihak lain dan Denny Sumargo bisa dijerat pasal pidana. Karena itu Farhad Abbas justru menyarankan kepada Denny Sumargo untuk tidak lagi berurusan dengan uang donasi, seperti niat Denny Sumargo sebelumnya, kecuali untuk urusan perdamaian. Hal itu dinilai Farhad Abbas cukup memprihatinkan. Ia pun berharap Denny Sumargo lekas kembali ke jalan yang benar. Menurut Farhad Abbas, inti masalahnya adalah donasi tersebut untuk pengobatan Agus Salim, dan menurutnya bila dana itu dialihkan ke pihak lain,
maka Farhad Abbas akan mengambil langkah tegas membuat laporan polisi dan menjerat dengan pasal pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Karena itu, menurut Farhad Abbas, masyarakat NTT tidak akan ada yang berani menerima uang donasi yang masih dalam status sengketa, karena uang donasi itu sejak awal diperuntukkan untuk pengobatan Agus Salim, bukan untuk korban bencana alam. Karena itu, donasi tersebut harus dikembalikan kepada Agus Salim. Saya lagi ingin menyaksikan episode-episode berikutnya. Ya. Karena dari pihak yayasan mengatakan tetap akan menyerahkan uang itu. Kalau ada yang komplain, adalah tanggung jawab daripada Densu dan mereka siap akan mengembalikan. Ya, itu bukan persoalan. Iya kalau mau dikembalikan, tapi kalau terjangkau dengan kaitan hukum pidana gimana, apa yang terjadi? Kan kasihan Densu. Nah, oleh karena itu, saya menyarankan kepada Densu untuk lepas saja dari persoalan ini. Seperti niatmu dulu akan lepas dan tidak bertanggung jawab kecuali mau damai. Karena sikap Densu waktu dulu bertemu dengan Menteri Sosial itu adalah sikap satria. Tapi sekarang dia jauh dari kesatriaan komitmen ketika bertemu menteri. Tanpa melibatkan pemerintah mengambil keputusan tersendiri. Nah, oleh karena itu saya cukup prihatin dan mudah-mudahan akan kembali ke jalan yang benar dan lurus-lurus saja gitu. Karena inti persoalan itu adalah dana itu adalah peruntukannya buat Agus. Jadi kalau kalian ambilkan buat yang lain, ya tunggu-tunggu aja pasal-pasal pencucian uang dan pasal-pasal penggelapan dan penipuan. Buruan aja bagi Pak Densu, saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Kabar dialihkannya donasi untuk pengobatan Agus Salim kepada korban bencana alam di Flores Timur NTT yang diungkapkan oleh Novi dan Gary Julian di podcast Denny Sumargo baru-baru ini dituding Farhad Abbas sebagai penyebab meninggalnya Alvin Lim yang terjadi secara mendadak pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Dikatakan Farhad Abbas, Alvin Lim tampaknya kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana donasi Agus Salim dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Menurut Farhad Abbas, reaksi Alvin Lim ketika mengirimkan link podcast tersebut kepada Farhad serta saat komunikasi dengan dirinya, di mana almarhum meminta Farhad agar dibuatkan laporan dugaan tindak pidana karena sudah terpenuhi unsur dan sudah menggelapkan dan pencucian uang, dan menurut Farhad Abbas itu yang membuat Alvin Lim syok. Masa-masa terakhir sebelum berpulangnya, itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat menurut saya dia shock. Dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding Sukamiskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang gitu? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus.
Mengejutkan respon Farhad Abbas terkait uang donasi Agus Salim yang kabarnya dialihkan ke korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT. Lantas seperti apa pula respon Agus Salim dan kuasa hukumnya ketika uang donasi pengobatan dirinya kabarnya dialihkan ke korban bencana alam di NTT? Benarkah Agus akan melayangkan somasi kepada Denny Sumargo dan Gary Julian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Langkah dan keputusan mengejutkan Denny Sumargo dan Gary Julian yang kabarnya mengalihkan uang donasi pengobatan Agus Salim kepada para korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT membuat Agus Salim merasa sangat kecewa. Menurut Agus, jika uang donasi tersebut nantinya secara hukum ditetapkan bukan menjadi hak Agus, maka dirinya akan ikhlas. Tetapi kalau secara hukum nantinya ditetapkan bahwa uang donasi tersebut menjadi haknya, maka dirinya tidak akan ikhlas dunia dan akhirat. Bahkan Agus menilai bahwa jika memang benar adanya langkah Denny Sumargo dan Gary Julian, ia menilai Denny, Gary, dan Novi begitu tega terhadap dirinya dan sudah mengingkari janji mereka yang awalnya ingin membantu Agus Salim menyembuhkan matanya. Kecewa sih pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama Bu Marlina sebagai PH saya, udah dijelasin dari awal itu sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalaupun memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Gary, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin, itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhad. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kabar bahwa Denny Sumargo dan Gary Julian mengalihkan uang donasi Agus Salim kepada para korban bencana erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT mendapat tanggapan dari kuasa hukum Agus Salim. Kuasa hukum Agus mengaku pihaknya merasa tidak terima dengan uang tersebut dialihkan kepada pihak lain. Dan kalaupun nantinya uang tersebut berdasarkan ketentuan hukum bukan jadi milik Agus, maka Agus akan ikhlas. Demikian juga sebaliknya, seandainya keputusan hukum nantinya menyebutkan uang tersebut menjadi milik Agus, harus dikembalikan kepada Agus. Meski demikian, pihak kuasa hukum Agus akan tetap mengirimkan somasi kepada Denny Sumargo dan Gary Julian terkait langkah mereka diduga mengalihkan uang donasi Agus. Jadi begini saya jelaskan ya, untuk uang donasi yang sekarang digemborkan dari Densu, Gary, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu Agus sangat tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini pada berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Gary, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang,
tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu. Mengejutkan respon Agus Salim dan kuasa hukumnya terkait uang donasi pengobatan Agus yang kabarnya dialihkan ke korban bencana letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT akan disomasi. Lantas, apa pula yang membuat Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menyebut Denny Sumargo tidak konsisten dan Gary Julian telah melabrak hukum? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Irjen Pol Ricky Sitohang mundur sebagai kuasa hukum Yayasan Peduli Kemanusiaan yang kini diketuai Gary Julian menggantikan Pratiwi Novianti karena merasa kecewa dengan langkah yang diambil pihak yayasan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum. Tak hanya itu, jika benar Gary Julian dan Denny Sumargo menggunakan uang donasi untuk pengobatan Agus Salim disumbangkan ke korban bencana alam di NTT, maka hal itu dinilai Ricky Sitohang sebagai langkah yang menabrak hukum. Ricky Sitohang pun bertanya kenapa Denny Sumargo tidak menggunakan uang pribadi saja untuk disumbangkan kepada korban bencana alam di NTT, tapi malah menggunakan uang donasi untuk pengobatan Agus yang notabene masih menjadi polemik. Langkah yang kabarnya didukung oleh Gary Julian tersebut membuat Ricky Sitohang memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Yayasan Peduli Kemanusiaan. Apa alasan saya mundur? Saya sudah jelaskan kemarin. Alasan saya mundur bukan saya mau berpihak kepada Agus. Hingga detik ini saya tetap konsisten. Saya tidak ingin uang ini diserahkan kepada Agus. Ini biar tahu ini seluruh media. Tetapi kita harus patuh taat dengan hukum. Karena pada saat donasi itu dikumpulkan adalah untuk khusus perobatan mata Agus, bukan untuk Agus. Ini harus bisa dibedakan, berkali-kali saya katakan. Nah, ternyata di dalam perjalanannya terjadi miss dan lain sebagainya. Nah, kalaupun seandainya mau mengambil langkah, saya setuju banget ya. Seperti saya katakan terdahulu, mau dialihkan semuanya itu ke daerah NTT sana ya. Itu saya malah sebesar, bukan senang lagi berbahagia. Saya mantan Kapolda NTT. Oh, saudara-saudara saya di sana, saya 7 tahun bertugas di NTT loh. Bangga dong saya. Tapi saya harus jaga kampung saya. Ya. Jangan NTT dianggap jadi buangan kotoran. Hanya dengan alasan mau memberikan bantuan, tapi dengan uang yang bermasalah. Ini yang saya nggak mau. Lebih bagus kalau memang kau punya niat yang tulus, ya jangan ganggu-gugat nih, kasih uangmu ke NTT sana. Baru itu namanya gentleman. Jangan dengan alasan kemanusiaan, tapi kau gunakan uang donasi yang bermasalah. Sama sekali, zong. Keberangkatan mereka juga saya tahu juga pada saat Gary melaporkan jenderal kami mau berangkat ke NTT. Hanya itu toh, berangkat dalam rangka apa, untuk katanya untuk mengalihkan itu. Loh, kan saya sudah larang kamu. Jangan lakukan tindakan yang menabrak hukum. Tapi apa jawabnya yang bikin saya kecewa? Ya, saya siap jenderal, saya siap untuk menanggung resiko konsekuensinya. Lu kok sombong sekali kamu jawabnya, kamu ngerti hukum nggak sih? Ini yang membuat saya kecewa. Nanti kalau ada apa-apa, nanti Pak Densu yang akan menanggung. Nanggung apa? Kita nggak usah berbicara tentang uang di sini, ya. Semua juga banyak duit, gitu loh. Kita berbicara tentang etika prosedur. Kalau ada nanti donatur nanti yang merasa keberatan saya bayar, loh,
Ngapain harus ngomong kayak gitu? Kalau kau memang betul-betul mau murni, uangmu aja pakai, kan saya bilang tuh. Kenapa harus melalui uang yayasan? Ini kan orang kan bertanya, kau dompleng di uang yayasan mau didonasikan, tapi kalau ada yang ganti saya ganti. Ya saya rasa netizen tolong berpikir jernih gitu loh. Ada apa di balik itu gitu loh. Jadi kalau seandainya betul-betul dia seorang yang betul relawan yang mempunyai niat yang baik, ya sudahlah, kamu saya nggak mau ganggu. Seperti yang dikatakan, saya tidak ada urusan lagi dengan uang donasi. Lo tiba-tiba lo masuk lagi berurusan dengan donasi, bahkan membawa uang donasi itu ke tempat yang lain. Nah sekarang konsistensimu di mana? Kamu ngomong kemarin lain, sekarang lain. Jangan dibalik-balik, saya ngomong kemarin lain, sekarang lain. Tidak, saya konsisten. Ya. Saya tidak setuju uang ini diserahkan ke Agus. Tidak ada saya pembela, dan saya menyatakan bahwa adanya Farhad di sebelah saya itu kebetulan bersama-sama di rumah duka. Masa saya larang orang? Dan dia jangan dipisah-pisahkan antara case dengan persaudaraan saya, dengan persahabatan saya dengan Farhad. Sebelum saya kenal juga semua orang itu, Farhad udah 16 tahun bersama-sama dengan saya. Dia tahu jiwa saya tahu jiwa dia. Jangan gara-gara itu merusak persaudaraan saya, nggak ada urusan, itu urusan pribadi. Urusan persaudaraan kan nggak bisa putus. Sekali lagi saya katakan, saya tegaskan, saya hanya mendudukkan proporsi hukum yang ditabrak. Dan saya sudah ingatkan sebelum kejadian. Kurang apa lagi saya? Kecuali kalau saya nggak ingatkan, saya sudah ingatkan. Ya, jangan lakukan. 3 kali saya katakan tuh. 3 hari sebelum berangkat, 2 sebelum berangkat, pas berangkat. Berarti kan tidak diindahkan dong. Coba kalau Anda saya balikkan dengan posisi itu, bagaimana perasaan Anda? Para netizen yang berseberangan dengan saya, tersinggung nggak? Saya balikin dong pada dia, jangan hanya membabi buta untuk memberikan posisi dan posisi yang tidak pas. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.